balon naya kenggong ngendika. Sore pemirsa semuanya, salam rahayu. Rahayu sakum dumadi. Bertemu lagi di acara ngobrol peduli bersama saya Caan dan Pak Dimino. Dan sekarang kami bertemu di kediaman Eyang Jati Kusumo di Singosari Malang. Kita terima kasih Eyang. Kami di sini mau bertanya-tanya mengenai sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang dihubungkan dengan kepribadian dari Bung Karno, Eyang Karno. Monggo Eyang. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan. Semoga apa yang saya sampaikan seingat apa yang ada di dalam pikiran saya tentang kemerdekaan Bung Karno dan bangsa kita. Saya juga terima kasih pada channel ini. Mudah-mudahan banyak penggemarnya ya. Jadi gini, kemerdekaan Bung Karno itu sebenarnya sosok seseorang satria, putra seorang raja besar ya. Seorang raja besar yaitu Pakubono ke-10. Pakubono ke-10 di Solo sana, Surakarta Hadiningrat. Nah, beliau itu adalah seorang raja yang kaya raya. Bahkan kekayaannya itu diakui oleh dunia internasional. Dan beliau menggunakan kekayaan tidak untuk foya-foya sebagai seorang raja, tetapi untuk membiayai pergerakan-pergerakan dimanapun berada. Baik dari ujung Sumatera sebelah utara, baik ada di Sulawesi sebelah utara sampai ke negeri kita yang sebelah timur sana. Itu semua ada peninggalan-peninggalan. Yang peninggalan-peninggalan itu di daerah-daerah yang jauh umumnya itu disimpan oleh kepala suku adat. Oleh karena itu Bung Karno sebagai putranya yang diharapkan meneruskan perjuangan sampai kapanpun negeri ini harus kembali jaya. Bung Karno ketika masih kecil dititipkan oleh salah seorang kepala sekolah di Blitar, yaitu Pak Sukemi ya, Pak Sukemi di sana di Blitar. Lalu Bung Karno pada waktu kecil masih SD itu hidup di rumah kakek saya, Eyang Raden Kartowibowo di Sananwetan Blitar ya, di pojokan itu. Nah, kakek saya itu budayawan agung. Saya katakan budayawan agung karena rumahnya tuh besar. Ada istilah kupingan ya. Kupingan itu kalau rumah ini seperti rumah saya ini, sebelah timur sana ada melengkung gini, lalu sinar matahari terbuka, sebelah sana juga melengkung, sinar matahari terbuka, dan di situ tempat perpustakaan yang menyimpan buku-buku sejarah apapun ada. Nah, Bung Karno waktu kecil di situ, dan Bung Karno dari situlah mulai secara tidak langsung terpengaruh oleh karakter-karakter para leluhur yang sebenarnya non sewu pakai istilah klasik leluhur yang satria dan priyayi yang bersifat nasionalis ya. Priyayi harus nasionalis. Kalau tidak nasionalis, meskipun tiap hari dipanggil Ndoro Kanjeng, ya bukan priyayi ya, bukan priyayi lah. Akhirnya lalu Bung Karno setelah dewasa kuliah di ITB Bandung, mengambil jurusan teknologi ya. Jadi gelarnya insinyur Dr. Soekarno gitu, Dr. Insinyur Soekarno ya. Itu dari sanalah Bung Karno baru sadar bahwa apa yang diperjuangkan oleh para raja-raja terdahulu adalah
tidak lain terkecuali hanya memerdekakan dan membahagiakan rakyatnya. Nah, lalu di Bandung Selatan itu waktu Bung Karno kuliah, artinya tidak ada mata pelajaran, Bung Karno berjalan ke desa. Ya, di desa, di sana Bung Karno mengetahui ada seseorang yang mencangkul dengan keringatnya itu membasahi tubuhnya, mencangkul. Bung Karno tuh melihat aja sampai si orang tani itu mau berangkat pulang, didekati Bung Karno. Maaf Pak, Bapak ini siapa? Oh saya Pak Marhen Pak, gitu. Namanya Marhen gitu ya. Namanya Marhen. Oh iya, ini menyangkul sawah siapa? Ini menyangkul sawah kami Gan. Gan itu juragan. Jadi orang desa itu kalau ada priayi datang ke desa itu panggil Gan, juragan gitu ya Gan. Gitu. Sawahnya luas. Ya ini tinggalan leluhur nenek-nenek kami mulai dulu. Batasnya itu bambu-bambu sebelah sana, keliling itu hampir semua warisan dari leluhur kami. Hanya sekarang sudah dibagi oleh saudara-saudara kami, jadi masing-masing mengerjakan warisan itu dikerjakan untuk ya melangsungkan kehidupannya gitulah. Akhirnya Bung Karno menarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia itu kerja keras, pantang menyerah, dan juga bangsa Indonesia itu kaya, tanahnya subur, airnya gemericik, ditanami apa saja tumbuh dengan bagus, tetapi kok miskin gitu loh. Hidupnya kok miskin. Nah, di situ Bung Karno mulai menarik kesimpulan bahwa ternyata yang membuat miskin bangsaku ini adalah sistem yang menguasai negeri ini. Nah, kesimpulannya kenapa sistem yang menguasai negeri ini kok memiskinkan rakyat? Ya karena sistemnya dibuat oleh orang yang menjajah negeri ini. Nah, kenapa negeri ini dijajah? Karena Bung Karno waktu itu sadar VOC itu dulu di sini itu alasannya berdagang saja. Sekitar 500 tahun di NKRI, sekarang sebutannya NKRI ya, dulu Nusantara gitu ya. Indonesia masih tahun 45 aja disebut Indonesia. Atau dulu dari kata-kata Indus Island. Itu Indus itu India ya, island itu pulau. Jadi pulau-pulau bangsa India. Ya, karena yang nulis orang barat, di sini dianggap Indonesia Timur ya, Indonesia Timur gitu. Dianggap India gitu. Yang sebenarnya budaya orang India itu dari sini. Bukan kita jiplak dari India, tidak. Jadi kenapa? Apa alasannya? Karena Indonesia di lembah Gunung Arjuna ini merupakan satu situs sejarah. Gunung Arjuna itu gunung suci yang ada kira-kira 15.000 tahun yang lalu. 15.000 tahun sebelum Masehi, Gunung Arjuna itu merupakan tempat eksodus, menyelamatkan diri pada waktu benua Atlantik mau tenggelam. Oh, ini tempat pelarian. Iya, tempat pelarian. Jadi betul tempat pelarian. Itu terdapat pada Kidung Agung Pak Dalang. Jadi wayang Purwo itu yang asli itu sebenarnya jejer itu tengah malam. Kalau gunungan sudah dibalik goro-goro. Goro-goro tanggap warso sirah juga akeh bumi kocak gunung moyak mayik ya. Itu artinya bumi ini akan mengalami satu goncangan alam yang dahsyat sekali. Sehingga ada satu daratan di benua Atlantik dekat Hawaii sana mungkin sekarang ya, itu tenggelam, lalu dasar laut ke permukaan, jadi munggah mumbuli bumi. Walau gitu. Bagi si Jawa, karena sudah sejak dahulu kala selalu menyatu dengan makrokosmos, sehingga mikrokosmos ini sewaktu ada gerakan makro jagat gede, sang kecil ini terasa. Akhirnya kalau sekarang pergilah ke pasar gitu, ayo ikut saya. Kemana Mbak?
naik ke tempat yang tinggi ini nanti ada banjir besar. Lah orang-orang enggak mau. Karena apa? Wah jangan mau, sate masih enak, gulai masih enak, ya enggak ada mendung, enggak ada apa-apa kok gitu. Tapi karena sudah kehendak Sang Maha dan bumi itu untuk manusia ya, ada yang ikut, percaya 9 ikut. 10 dengan beliau Sang Brahmana tadi itu naik ke Gunung Arjuna lewat, kalau di sini dekat Pegadian Purwosari naiknya itu. Makanya sekarang ada peninggalan Sekudrem sampai yang Semar sampai tempat kepanasan ada di sana. Jadi 9 situs. Jadi Gunung Arjuna itu adalah gunung suci karena tempat di mana lahirnya manusia-manusia besar yang memimpin Nusantara dan dunia. Selalu ada di situ. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu makanya di dalam suluk itu yang jejer mesti astina. Jejer wayang yang asli itu mesti astina. Kenapa? Karena terlihat dari suluknya ya. Leng-leng ramyane ingkang sasongko kumenyar. Jadi setelah bumi ini sunyi senyap karena bencana alam, akhirnya ada sesuatu negara yang mulai berdiri, yaitu Hestina. Jadi negara pertama itu Hestina. Hestina itu kita ini, sampean, saya itu orang Hastina semua sebenarnya. Tapi kalau kita sekarang saya tidak mau dikatakan Hastina, ada Sempuninya, ada ininya, ada Dursosono, Citraksi gitu ya. Ya inilah yang disebut sekarang itu Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam watak, tabiat, perilaku, tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bung Karno berdasarkan itulah lalu ditarik kesimpulan bahwa bangsa ini harus dikembalikan lagi ke karakter budaya bangsa. Nah sekarang ini kelihatannya mungkin sudah tuntutan zaman kok. Orang yang seneng budaya Jawa itu jangankan ke orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang mana-mana itu semua seneng. Termasuk orang Eropa. Sekarang itu seneng banget. Sampai di Inggris itu berusaha untuk menyimpan yang seharusnya disimpan kita, yaitu apa? Gamelan zaman Mojopahit. Masih utuh, masih bagus. Disimpan di sana, dipukul orang sana. Sindennya juga kulitnya putih, tukang endangnya kulitnya putih. Sembarangnya ditabur orang kulit putih. Dan waktu memukul gamelan itu kalau nggak dengan perasaan itu kelihatan Mas, celoteng gitu ya. Itu karena dengan perasaan. Jadi mereka punya keyakinan bahwa budaya Jawa yang namanya gamelan mampu menselaraskan jiwa seseorang. Nah, pada dasar itu. Dan si Jawa kalau membawa manusia berbudi luhur, tidak bengok-bengok dipaksakan, kamu harus gini, jangan ikut ini, jangan ikut ini, itu jelek, itu ini, nggak ada seperti itu, ya. Dengan kidung, dengan tembang, dengan laras-laras memukul gamelan satu sama lain ya. Dan gamelan seperti itu setiap karakter rancaannya itu ada yang namanya peking, ada yang namanya saron, ada yang namanya demung, ada namanya selentem. Itu lain suara tapi satu nada. Suaranya lain ya. Misalnya selentem dem dem dem, kalau peking itu kan ding 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 ding. Tapi waktu dipukul kebersamaan, peking ngerti fungsinya itu adalah untuk mengindahkan ketenangan yang smooth tadi itu. Nah, dan tugas selentem adalah untuk menyela sesuatu ritme suara sehingga dengan selentem itu orang akan membayangkan bahwa di dalam tubuh manusia pun ada ritme batin yang sebenarnya selalu menyatu dengan hidup kita sehari-hari. Jadi yang ini bisa dikatakan bahasa rasa ya. Bahasa rasa, nggih. Jadi orang tidak perlu dipaksa, tapi dia hanyut dengan gamelan itu. Iya.
Dan biasanya itu kalau manusia sudah hidup dalam situasi yang kepepet, dengan sendirinya itu akan ke dalam ya, ke dalam. Misalnya sekarang itu di waktu pandemi corona ini ya. Ini kan semua orang boleh dikata bingung semua orang. Nah, bagi saya tenang-tenang saja. Karena apa? Si Jawa itu sudah mempunyai sistem cara untuk mengantisipasinya ya. Corona itu saya gambarkan seperti senjatanya Prabu Salyopati pada waktu menghadapi perang Bharatayuddha. Prabu Salyopati itu mempunyai aji yang namanya Condo Birowo. Waduh, Condo Birowo itu raksasa mungkin tingginya sekitar 20 cm ya, banyak mas. Kecil gitu, tapi kalau dibunuh satu menjadi dua, dibunuh dua menjadi 4, bunuh 4 menjadi 8, terus dari hitung gitu. Nah, Krishna sebagai penjelmaan Wisnu, lah ini si Jawa hebatnya di sini. Krishna binelah panitise dadi Krishna lan Arjuna. Wisnu binelah panitise dadi Betara Wisnu. Sang Hyang Wisnu itu waktu turun ke bumi mecah menjadi dua. Yang satu menjadi Krishna, yang kedua menjadi Arjuna. Artinya apa itu? Manusia itu harus selembut Arjuna. Arjuna itu ganteng, lembut, istrinya cantik-cantik gitu loh ya. Karena istrinya cantik itu jangan dikonotasikan bahwa laki-laki itu harus beristri banyak, bukan seperti itu. Simbol. Iya, simbol. Arjuna itu punya istri 3, Sembodro, Srikandi, Larasati. Sembodro itu wanitanya lugu banget, lugu. Ya bahasa krama aja ndak bisa. Kalau dipanggil suaminya gitu, Yayi Woro Sembodro, Kakang Arjuna po, gitu ya. Iya. Lalu yang kedua istri itu harus seperti Srikandi. Srikandi itu digambarkan dalam wayang, di gegernya sini ada panah ya. Karena dia itu senapati yang nanti pada zaman akhir akan membunuh Begawan Bhisma. Ya itu ya, itu Srikandi. Artinya apa? Wanita itu di samping sebagai ibu rumah tangga yang membuat dingin suasana kehidupan rumah tangga, juga sebagai senapati ya. Karena apalagi sekarang ini yang laki mungkin bekerja di luar negeri, mungkin luar pulau, mungkin di proyek, mungkin kan seharusnya kan rumah itu harus tetap wibawa. Dan kewibawaan rumah itu yang menjaga adalah ibu-ibu tadi itu, Srikandi itu. Yang ketiga adalah Larasati. Untuk itu semua, baik Sembodro atau Srikandi yang kereng dan panglima itu, dia tetap sebagai seorang wanita sing kudu iso ngelaras atine. Melaras hatinya ya, mengharmoniskan seperti sekarang ini. Ibu-ibu itu yang paling kemeng ibu-ibu. Lah bagaimana? Yang laki cari rezeki saya sulitnya setengah mati ya, ya toh, setengah mati. Jadi katakanlah sehari dapat rezeki 10.000. Tetap seorang ibu pergi ke pasar, 10.000 ini yang bergizi untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya apa ya? Mesti seperti itu ya. Ngelaras ya. Dapat uang misalnya kebetulan suami pulang dapat 10 juta, ya tidak gembira. Ini wong biasanya 10.000, bagaimana ini saya pegang yang kira-kira yang 100.000 rupiah ini untuk anak-anak biar jajan atau biar beli pulsa ya. Yang lainnya saya tabungnya, siapa tahu kalau suatu saat rumah tangga ini butuh sesuatu yang diperlukan, itu duit yang diulah. Seorang ibu itu harus seperti itu, Larasati itu. Ini makanya manusia Indonesia itu karakternya harus seperti ini, seperti Arjuna. Tapi kebijaksanaan pikirannya harus seperti Krishna, seperti Krishna. Pada waktu Condo Birowo tadi maju perang, tidak ada Krishna, ya hancur semua, bumi hancur. Bumi loh, bukan Pandawa aja, bumi hancur. Karena kalau manusia sudah punah,
dikuasai oleh predator-predator itu. Iya. Ya, walau alam bisawab. Iya. Apa jadinya tidak bisa digambarkan. Hanya dengan kebijaksanaan Sang Krishna. Iya. Ternyata Condobiro atau Corona itu musuhnya apa? Musuhnya adalah Tuhan itu sendiri. Oh, gimana itu? Nah, logikanya begini ya. Ini yang tidak banyak difahami oleh kita semua, bahwa sebenarnya itu Tuhan ada di tubuh kita. Saya minjem budayanya orang Katolik ya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya, dah? Allah Bapa ada di tengah-tengah otak kita. Otak kanan, otak kiri, otak belakang. Di tengah itu ada ruang kosong, ruang ovum ya. Kelihatannya kosong tapi sebenarnya tidak. Itulah cahaya yang disebut Tuhan itu. Tuhu ono sebenarnya ada. Itu cahayanya Allah. Allah itu seru sekalian alam. Ya matahari, ya laut yang buntel bumi ini, ya bulan, ya bintang-bintang itu. Jadi orang kalau minta ke Allah, nuwun sewu ya, saya itu tidak pernah minta ke Allah itu tidak pernah. Karena apa? Sejak saya sadar waktu remaja dulu, Allah tuh Maha Pemurah, Pengasih, lagi Penyayang dan Maha Tahu. Kalau saya minta tiap hari berarti tiap hari saya gorok. Iya toh, berarti tiap hari saya gorok. Percaya kok berkali-kali. Percaya cukup satu kali. Masuk ke dalam tubuh. Dan kalau sudah gini agak agak tidur ya maklum ya sudah merangkak mendekati 80. Saya tarik napas, begitu Allah saya masukkan darah daging semua. Saya masukkan paru-paru, saya masukkan jantung, saya masukkan tulang belakang, saya masukkan keseluruhan. Ya, itu energi yang diberikan kepada kita. Beliau itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ternyata betul-betul ada. Sama praktekkan kalau nggak coba ya pelan-pelan praktekkan. Tapi nggak usah ngomong, nggak usah gitu, batin aja. Begitu Allah masukkan ke sini, Allah. Yang sakit mana? Ya. Yang sakit lutut terus diarahkan ke lutut. Yang sakit kentol diarahkan ke kentol. Yang sakit jantung arahkan ke jantung. Makanya kakek ini sebenarnya itu sudah harus opname di rumah sakit. Saya itu sebenarnya dulu pernah di opname, tapi saya itu sejak pemuda itu namanya rumah sakit itu wegah tenan ya. Saya waktu di Surabaya Mas, sekarang menjangan di rumah sakitnya ya. Itu waktu itu saya di Jalan Embong Malang ya. Saya naik sepeda motor sandap, waktu itu masih sandap gitu. Ada anak naik sepeda itu dari kiri di Embong Malang itu, dari gang itu kiri. Banter nabrak saya. Nah saya ngerangkul sepeda motor tuh menyeret ada 15 meter tuh meluwanya kabeh di sini tuh. Terus dengan kakak saya Mas Hari Puguh, putranya Bu Hardoyo, di depan gereja Arjuna itu ya, di sana saya ditaruh di rumah sakit, buntel koyok mumi gitu Mas, buntel. Waduh, meluwanya kabeh Mas. Buntel gitu. Saya malam itu diam-diam pura-pura ke kamar kecil, pulang saya. Pulang terus di rumah itu pas ada latihan wayang gitu. Ada latihan dalang itu terus gitu. Loh, kipi aja kok pulang ini. Aduh, mboten Mas Hari ora megah aku mau di rumah sakit. Aku nulis kalau tak dalang, aku krungu gending ini gatel tanganku gitu. Tuh kamu dalang, saya dalang tak pilih 5.000. 5.000 rupiah waktu itu ya. Wakil kan dalang, itu ruang sakit ya. Dan kegemaran saya itu seperti kegemarannya Bung Karno. Bung Karno kegemarannya wayang itu apa? Gatot Kaca. Wah, idolanya itu Gatot Kaca. Jadi tapi Bung Karno tidak senang kalau wayang lalu yang main wayang itu dimainkan dengan tidak sebagaimana kidung, seharusnya nggak senang. Jadi harus asli ya. Ya pakem. Lalu kalau yang mencolot-mencolot seperti Pak Mantip itu boleh, tapi hanya kera. Jangan sampai wayang umum itu mencolot-mencolot gitu. Kalau buta gulung-gulung boleh, buta ya. Tapi kalau Gatot Kaca ya harus mantap jejak gua gitu ya. Idolanya Bung Karno itu ya. Karena Bung Karno memang sejak kecil itu hidup di
nenek saya yang kebetulan di sana itu full wayang, full gamelan, juga mesti samping membaca, latihan gending, latihan segala macam gitu. Berarti kepribadian Bung Karno itu pengaruh budaya Jawa itu dominan. Dominan, sangat dominan sekali, sangat dominan sekali. Karena yaitu tadi Bung Karno sadar bahwa Bung Karno bukan sukuisme, Bung Karno sudah nasionalis ya. Oleh karena itu Bung Karno sehari-hari pakaiannya seperti itu, sudah nasionalis. Ya, nasionalis. Kalau waktu kecil ya seneng belangkonan, seneng pakai ikat, seneng gitu. Ya, jadi waktu menjadi nasional itu usia berapa? Kira-kira kuliah Pemuda. itu ya sekitar 17-18 itu ya. Itu sudah mulai menasional. Artinya Bung Karno tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tapi tadi diceritakan katanya ada buku-buku kuno yang dibaca oleh Bung Karno. Apakah itu juga mempengaruhi karakter atau wawasan Bung Karno? Sangat mempengaruhi. Seperti ini ya, seperti saya aja ya. Apalagi Bung Karno orang yang sepinter itu ya. Iya. Saya sendiri itu sangat terpengaruh juga oleh buku-buku orang luar. Misalnya ini, saya berani menulis tentang misteri Gunung Arjuna, bahwa Gunung Arjuna itu gunung suci yang menyelamatkan bangsa Nusantara atas dasar bukunya Profesor Dr. Arisio Santos. Oh iya. Ya, dari Santos dari Brasilia. Oh, Brasilia. Nah, dari Brasilia. Iya. Itu beliau menulis di dalam buku itu The Loss of Atlantic, jadi tenggelamnya benua Atlantik, bahwa bangsa yang cerdas, jenius seluruh dunia itu sekarang sisa bangsa itu masih ada, yang sekarang disebut bangsa Indonesia. Waduh, ya ini yang harus kita buktikan di sini ya, di sini.